teman-teman, Shalom, kembali lagi bagi kita kelompok 1. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, kaya akan perbedaan suku, bahasa, bangsa, bahkan agama. Nah, hari ini kita kelompok 1 bakalan ajak teman-teman membahas apa saja sih yang sering terjadi dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Permasalahan apa yang bisa terjadi dan apa yang menyebabkan permasalahan antar umat beragama ini bisa terjadi. Bagaimana kita sebagai umat Kristen memandangnya ataupun memberikan solusi secara Kristiani. Nah, sekarang mulai lihat nih, di samping aku ada berita yang menyatakan seorang TikToker asal Medan melakukan penistaan agama. Yuk kita analisa bagaimana dikatakan TikTokers ini bisa melakukan penistaan agama, bagaimana negara memandangnya, dan bagaimana seharusnya kita umat Kristen memandangnya. Tapi kita harus kenalan dulu. Yuk kita kenalan dulu. Saya Afrisa Vela Bruginti dengan NIM 2309-101074. Saya Yolanda Panjaitan dengan NIM 230803104051. Saya Happy Okta Herdianti dengan NIM 230210801108. Saya Winda Melia Tambunan dengan NIM 230810101029. Saya Claudia Cahaya Pitepulu dengan NIM 230910202058. Saya Valencia Margarita Irawan dengan NIM 230910302035. Tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Kronologi kasus penistaan agama dengan akun yang sering dikenal dengan Morteja dengan nama asli Fikri Mortada. Perbuatan Morteja menimbulkan banyak keresahan hati masyarakat, terutama kerukunan umat beragama. Mirisnya, Morteja melakukan hal tersebut secara sadar dengan full ekspresi yang diikuti dengan tawa yang puas. Awalnya, Morteja hanya melakukan secara langsung biasa. Namun, saat siaran langsung dengan penggalan video 3 menit 34 detik, Morteja dianggap menghina dan menista agama, yaitu agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Hal ini dapat dibuktikan dengan ujaran yang dianggap gurauan dengan beberapa kalimat pengiring seperti perbandingan pandangan agama yang dianggap oleh Morteja sendiri. Kita dapat melihat dari cuplikan tersebut. Dari cuplikan tersebut, kita dapat melihat penistaan yang diucapkan, seperti salib yang harus dikembalikan menjadi tiang listrik. Kemudian ia juga mengucapkan hewan domba yang menjadi ikon Kristen adalah saudesi. Dan mirisnya ia juga mengucapkan agama Kristen harus menjadi agamanya. Dan Isa yang kita kenal dengan Tuhan akan berdiri di belakang kita di saat ibadah untuk mengucapkan kalimat yang sama yang seperti agama mereka ucapkan. Hal ini dapat dibuktikan dan disebut sebagai penistaan agama. Setelah siaran langsung, pada 21 Oktober 2023, Morteja diamankan dan ditindaklanjuti secara hukum. Morteja sempat mengunggah video klarifikasi dan mendapatkan feedback yang baik. Namun, kita sebagai negara hukum, Morteja harus tetap menjalani proses persidangan dan mendapatkan putusan hakim. Selanjutnya adalah analisa mengenai kasus ini. Setelah kita mendengarkan kronologi yang terjadi, maka kita menganalisa apa hal yang menjadi akar permasalahan mengapa penistaan agama ini bisa terjadi. Seperti kronologi yang telah dijelaskan, Bang Morteja ini melakukan penistaan agama. Nah, diduga sebagai kajian kami bahwa Bang Morteja ini memiliki sifat eksklusivisme. Mengapa demikian? Mari kita rincikan. Sifat eksklusivisme adalah sifat di mana seseorang merasa agamanya sendiri adalah agama yang paling benar. Mereka cenderung menutup mata ataupun cenderung membandingkan agama mereka dengan agama lain dan tetap menganggap hanya agama mereka satu-satunya yang paling benar. Tentunya sifat eksklusivisme ini menuai pro dan kontra. Kita boleh memandang agama kita baik dan benar, tetapi kita tidak boleh menutup mata bahwa agama orang lain juga ada dan perlu dipercayai. Nah, hasil analisa kami menjelaskan bahwa sifat eksklusivisme ini menjadi akar permasalahan mengapa Bang Morteja ini melakukan penistaan agama. Seperti yang dilihat, Bang Morteja ini cenderung membandingkan nabi-nabi dengan yang ada di agama mereka dan yang ada di agama kita. Hal ini terlihat jelas dan sangat relevan bahwa Bang Morteja memiliki sifat eksklusivisme. Maka teman-teman, dengan ini hasil analisa kami menyatakan bahwa sifat eksklusivisme adalah permasalahan utama yang menyebabkan intoleransi antar umat agama. Bagaimana bisa kita menghargai agama lain ketika kita menutup mata dan ketika kita tidak bisa memandang agama lain dengan baik? So, hasil dari analisa kami adalah sifat eksklusivisme menjadi akar permasalahan. Dari informasi berita yang diperoleh, kasus Bang Morteja ditangani dengan cepat hingga dibawa ke ranah hukum karena dianggap mengganggu kerukunan antar umat beragama. Sebelum dibawa ke ranah hukum, Bang Morteja sempat meminta maaf atas perbuatannya dengan memberikan sebuah klarifikasi yang dapat dilihat pada akunnya sebelum akun tersebut hilang.
Kasus ini dibawa ke ranah hukum karena Bang Martesa telah menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 46A ayat 2 Junto, pasal 28 ayat 2, dan UU ITE pasal 156A yang dimana pasal ini memberi ancaman yaitu ancaman 6 tahun penjara. Sehingga secara hukum Bang Martesa harus menjalani hukuman yang nantinya akan ditetapkan oleh pihak yang berwajib akibat perbuatannya sendiri. Meskipun demikian, masih terdapat kalangan yang menganggap bahwa hukuman yang akan diberikan kepada Bang Martesa nantinya masih kurang berat karena menyangkut konflik agama. Sebagai umat Kristen, bagaimana seharusnya kita dapat menanggapi dan memberikan solusi yang tepat terhadap kasus ini? Solusi penistaan agama dalam pandangan Kristen. Dalam menghadapi penistaan agama terhadap agama Kristen yang telah dilakukan oleh Bang Martesa, kita sebagai anak Tuhan harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Seperti yang terdapat pada Keluaran 34 ayat 6 menjelaskan kita harus saling mengasihi dan menyayangi antar sesama manusia. Yang kedua terdapat pada Kolose 3 ayat 13 dijelaskan bahwasannya kita harus saling mengampuni sesama manusia seperti Allah mengampuni kita. Yang ketiga terdapat pada Matius 28 ayat 19 sampai 20 dijelaskan bahwasannya kita harus mengajarkan firman Tuhan melalui tindakan dan perilaku kita yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Yang keempat terdapat pada Roma 12 ayat 19 sampai 21 dijelaskan bahwasannya pembalasan adalah hak Tuhan bukan hak kita. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Kristen untuk mencegah terjadinya penistaan agama adalah yang pertama, pada Matius 10 ayat 16 Tuhan mengajarkan kita untuk bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang kedua, mahasiswa Kristen juga perlu memiliki tenggang rasa antar sesama manusia untuk tidak mengucapkan atau melakukan tindakan yang memprovokasi atau menyakiti pihak agama lain. Yang ketiga, mahasiswa Kristen juga perlu mengetahui perbedaan di antara agama-agama dan meyakini agamanya sendiri tanpa meremehkan agama lain dan menghormati agama orang lain. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu penistaan agama merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak berkenan di hadapan Allah. Di negara Indonesia ini juga melarang keras perilaku tersebut dan akan memberikan hukuman kepada siapapun pelakunya sesuai dengan pasal yang berlaku. Penindakan hukum pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Bang Martesa adalah bukti bahwa adanya penegakan hukum negara terkait masalah penistaan agama. Dilanjutkan dengan adanya klarifikasi atas permohonan maaf Bang Martesa kepada seluruh umat Kristiani menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami pentingnya persatuan di negara Indonesia ini. Sebagai mahasiswa Kristen, kita harus saling mengampuni sesama kita dan kita juga harus memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan Yesus Kristus agar Tuhan Yesus juga selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.